Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Yang mana, ada seorang pria lanjut usia, melakukan hal-hal tidak pantas. Bukannya mencontohkan baik-baik, pria tersebut justru melibatkan perilaku buruk yang tidak termaafkan sobat. Bahkan saat dihina pun, ia gelap mata melakukan tindakan di luar batas dengan seorang wanita. Padahal, pria itu sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, pada 27 Januari 2018, di sebuah daerah, yang lebih tepatnya di Kecamatan Dampit, Malang, hiduplah seorang pria bernama Sudarman, yang berusia sudah menginjak 75 tahun. Sudarman ini merupakan pria parubaya yang tinggal di Desa Bumirejo. Meskipun sudah berumur 75 tahun, Sudarman diduga masih bekerja keras untuk mencari uang. Dia bekerja sebagai serabutan, yang sebenarnya kebanyakan orang tidak lakukan di umur yang sudah terpaut jauh. Lalu, secara ekonomi, dia juga bukan orang yang mempunyai begitu banyak uang. Mengingat pekerjaannya yang tidak menentu, dan dari pekerjaan tersebut, penghasilannya bisa dikatakan sangatlah kurang. Diketahui, Sudarman hanya bekerja sesekali, itu pun jika ia merasa butuh atau perlu. Hal tersebut dikarenakan umurnya yang sudah tidak muda lagi. Jadinya, dengan hanya bekerja sebagai serabutan, dia tidak bisa menghidupi kesehariannya. Alhasil, semenjak kepergian sang istri, Sudarman harus bergantung dengan dua anaknya. Anaknya yang tidak memiliki masalah dengan itu, apalagi orang yang mereka bantu adalah orang tuanya, jelas anak dari Sudarman ini ikhlas membantu sang ayah. Baik itu persoalan ekonomi, maupun tempat tinggal. Di sisi lain sobat, pria 75 tahun itu sebelumnya pernah menikah dengan seorang wanita yang ada di kampungnya, dan berujung menduda. Tidak jelas alasan kenapa Sudarman ini ditinggal oleh sang istri, entah itu perceraian, atau ditinggal karena wafat. Namun yang jelas, di dalam pernikahan sebelumnya, ia dikaruniai dua anak yang sudah berumah tangga. Dan kini, hasil dari pernikahan sang anak, dia telah memiliki 4 cucu yang tidak disebutkan identitasnya. Sudarman ini merupakan sosok yang sangat terbuka dan gampang bergaul dengan warga sekitar. Biasanya, dialah yang akan memulai suatu pembicaraan, walaupun orang tersebut belum dikenal. Kepribadian pria 75 tahun itu juga dirasakan oleh kerabatnya sendiri, terutama kepada kedua anaknya. Sehingga membuat anak dan tetangganya merasa tidak perlu ada yang harus dikhawatirkan. Mengingat, Sudarman ini telah ditinggal oleh sang istri, lalu memutuskan untuk tidak menikah lagi. Hal itu pun membuat penasaran keluarganya, yaitu soal pasangan. Sejak kepergian sang istri, ia hanya hidup sendiri di rumahnya yang sederhana. Walaupun demikian, terkadang Sudarman menyempatkan waktu bersama anaknya, dan kadang juga anaknya lah, yang pergi menemani sembari membawa cucu-cucunya. Keluarganya terkadang bertanya kepada Sudarman, mengapa dia tidak mau menikah lagi. Lalu, kedua anaknya juga sering meminta untuk mencari jodoh agar tidak merasa kesepian. Namun Sudarman tetap bersikap diam saja, dan tidak menanggapinya terlalu serius. Ia tidak pernah merasa marah jika ditanyakan soal nikah. Tapi di balik itu semua, namanya juga hidup bertetangga, bisa dikatakan banyak sekali orang, atau tetangga kerap bertanya kepada Sudarman soal status dudanya. Namun di sekian banyak orang, ada satu keluarga yang rumahnya terletak kurang lebih 200 meter dari rumah Sudarman,
akan mengawali masalah ini terjadi. Yang mana, keluarga ini membuat pria 75 tahun itu menyimpan perasaan yang aneh. Kebetulan sekali keluarga tersebut sama seperti keluarga Sudarman, yaitu seorang wanita bernama Painah, yang telah berusia 65 tahun, jauh lebih muda dari Sudarman walaupun sama-sama tua. Jadi sangat wajar sobat, ia menyimpan perasaan kepada seorang wanita parubaya. Namun ternyata, awal perasaan dari Sudarman akan membuat peristiwa kelam akan terjadi. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai permasalahan Sudarman dan Painah, kita bahas dulu latar belakang dari Painah. Jadi Painah ini memiliki suami yang tidak bisa melakukan apa-apa. Dari pernikahan Painah dan sang suami, mereka berdua memiliki seorang anak yang identitasnya tidak dipublis. Keluarga Painah ini bisa dikatakan cukup susah secara ekonomi. Karena kondisi sang suami sudah tidak bisa melakukan apa-apa, atau bisa dibilang pengangguran. Dari penghasilan keluarga itu, ia hanya berharap sepenuhnya kepada sang istrinya yang sudah tua. Singkat cerita, mulailah Sudarman bekerja serabutan seperti biasa. Pada saat itu, ia bekerja mencari rongsokan untuk dijualnya. Diketahui, ia sering mencari barang-barang yang sudah tidak layak pakai di pasar baru Dampit. Saat hendak mencari-cari rongsokan, disitulah ia bertemu dengan Painah dan kurang lebih mengatakan, Painah, kamu kenapa di sini? Lagi cari rongsokan juga ya?" ucapnya. Sebenarnya sobat, Sudarman dan Painah juga telah saling kenal. Hal itu dikarenakan mereka adalah tetangga dekat dan sudah pernah bertemu sebelumnya. Sementara Painah sendiri juga sudah mengetahui status dudanya Sudarman, jadi ia pun merespon dengan baik ketika diajak bicara. Sejak pertemuan tersebutlah antara Sudarman dan Painah. Ia lebih sering bersama-sama dan berbincang satu sama lain. Hal itu bisa dilihat dari Sudarman, yang kini lebih sering keluar mencari rongsokan daripada sebelumnya. Namun, keluarganya tidak pernah mencurigai apapun. Mereka menganggap sikap Sudarman ini menandakan ia baik-baik saja. Hingga di suatu hari, bertemulah Sudarman ini dengan Painah. Seperti biasa, mulanya mereka akan berbincang sembari menceritakan masalah-masalahnya. Namun, di pertengahan pembicaraan tersebut, Sudarman ini mulai membicarakan hal-hal yang berbau sensitif. Hal itu dipicu akibat ia ditinggal sang istri. Sudarman sudah tidak memiliki lagi tempat untuk menyalurkan hasratnya. Pada awalnya, Painah hanya meresponnya dengan kata-kata seadanya. Namun lama-kelamaan, ia mulai terpancing juga. Sama halnya dengan Sudarman. Painah sendiri tidak pernah melakukannya lagi. Mengingat suaminya yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa di rumah. Mereka yang sudah mengerti akan perasaan satu sama lain, seketika pergi di kediaman Sudarman yang tidak ada siapapun. Dan akhirnya, mereka pun melakukan hubungan terlarang yang dipendam bertahun-tahun. Akibatnya, ia lupa waktu setelah melakukannya. Jadi sobat, Sudarman pertama kali melakukan hubungan terlarang itu di usia sekitar 50 tahun sobat. Painah juga yang saat itu masih berumur 40 tahun. Sejak mereka puas melakukan perbuatan hina tersebut, Sudarman dan Painah memutuskan untuk menjalin hubungan tidak semestinya. Kembalilah mereka beraktivitas seperti biasanya. Namun, baru selang beberapa hari, Sudarman kembali ingin melakukannya lagi. Painah yang merasa mau juga, akhirnya kembali melakukannya. Bukannya menyesali perbuatan tersebut, Sudarman dan Painah malah lebih sering melakukannya. Terkadang ketika selesai berhubungan badan, Sudarman biasanya memberi uang 15 hingga 20 ribu rupiah sebagai imbalan. Hubungan terlarang tersebut berlangsung 20 tahun lamanya. Tibalah waktu di hari Sabtu, 27 Januari 2018. Sudarman yang berada di pasar Dampit kembali bertemu dengan Painah seperti biasanya. Walaupun Sudarman yang sudah berumur 75 tahun saat itu, tetap ingin melakukannya dengan Painah. Sontak ia mengajak wanita 65 tahun tersebut ke ladang, yang tidak jauh dari pasar baru Dampit. Lagi dan lagi, mereka melakukannya kembali.
Tapi timbul permasalahan karena punya Sudarman tidak kunjung tegang atau tidak bangun-bangun. Hal itu membuat Painah jengkel dan mengolok loyo, yang membuat Sudarman sakit hati. Selain meledek, ia juga sempat menendangnya. Merasa harga dirinya diinjak-injak dan dipermalukan, Sudarman pun gelap mata langsung mengenai kepala Painah dengan menggunakan batu yang ada di lokasi. Seketika, Painah pun tidak berdaya dan wafat akibat batu tersebut. Setelah itu, Sudarman meninggalkannya di lokasi begitu saja. Hingga beberapa hari kemudian, salah satu warga saat hendak buang air kecil di sebuah ladang, di sebelah selatan Pasar Baru Dampit, Kabupaten Malang. Dia mendapati tubuh seorang wanita yang sudah tidak berdaya. Penemuan tersebut mengagetkan warga sekitar, lalu membuat laporan kepada pihak berwajib. Tidak butuh waktu lama, petugas polisi mendapatkan sidik jari, yang tidak lain adalah Sudarman. Setelah mendapat informasi dari beberapa warga sekitar, Sudarman pun berhasil diamankan di kediamannya. Atas perbuatannya, ia diancam 15 tahun penjara. Meskipun demikian, Sudarman ini menyesal karena masih merasa sayang kepada Painah. Namun ia hilaf, dan melakukan perbuatan di luar batas. Bagaimana menurutmu guys? Dari cerita kali ini, kita belajar bahwa jangan sekali-kali menjalin hubungan dengan seorang yang mempunyai pasangan. Apalagi melakukan hal yang sangat tidak layak. Jika kamu tidak bisa menahannya lagi, menikahlah kembali agar kamu terhindar dari masalah di masa depan. Dan terkadang kesabaran beberapa detik bisa menyelamatkanmu dari masalah bertahun-tahun.